Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 15 Juli 2025 merupakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada Selasa yang indah ini, Engkau telah melindungi istirahat kami, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun tidur dengan segar dan sukacita. Kami mohon kepadamu, agar Engkau membuka hati kami akan sabdamu yang akan kami dengar sabdamu melalui kanal YouTube The Power of Word ini. Biarlah kami sambil berjalan kaki mendengarkan sabdamu dan dapat diulang-ulang kembali agar kami semakin jelas dan mengerti pesan sabdamu untuk kami, sehingga kami dapat menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami dapat berbuah yang baik untuk kami dan sesama kami. Berkati kami Tuhan Yesus, umat-Mu yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 2 ayat 1-15a. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan ia berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Maukah tuan putri agar kupanggilkan seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun dan diberi nama Musa, sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya
untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya, Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan daku. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku memohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan.
Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Mau berubah sebagai ujian sikap rendah hati. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 21. Senin 14 Juli 2025, aku diminta membuat tulisan sejarah terbentuknya komunitas keluarga di Paroki Pamulang. Aku segera bertindak dan mengumpulkan foto-foto dan mulai mengerjakannya. Lalu aku segera kirim kepada seniorku di Pamulang. Dia memberikan koreksi kepadaku untuk diperbaiki. Demikian juga istriku memberikan koreksi kepadaku. Sebaiknya begini tulisan sejarah terbentuknya komunitas keluarga di parokiku. Awalnya malas juga untuk memperbaiki tulisan sejarah itu. Tetapi berkat kuasa Roh Kudus, aku mau taat mendengarkan koreksiannya. Lalu
aku mulai memperbaikinya. Ternyata hasilnya bagus sekali. Langsung diberikan emoji jempol oleh yang lainnya semua. Aku ucapkan terima kasih dan puji kepada Tuhan Yesus. Teladan Santo Bonaventura yang rendah hati dapat tercermin dari pandangannya yang tertulis di dalam suratnya yang menjadi pedoman hidupnya juga, yaitu ketakutan akan Allah merintangi seseorang untuk menyukai hal-hal yang fana yang mengandung benih-benih dosa. Kemudian, kesombongan biasanya menggilakan manusia karena ia diajar untuk meremehkan apa yang sangat berharga seperti rahmat dan keselamatan, dan menjunjung tinggi apa yang seharusnya dicela seperti kesia-siaan dan keserakahan. Nah, di zaman Yesus dulu, daerah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah daerah di sebelah utara Danau Tiberias. Daerah itu merupakan daerah yang terbuka juga akan perdagangan lokal dan daerah lain. Karena itu, pengaruh budaya dan pandangan luar cukup besar. Sikap yang sombong dan yang serakah, serta tidak peduli akan hal-hal rohani, mulai menjadi budaya di sana. Oleh karena itu, Yesus yang mencintainya menegur orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum itu. Sangat keras tegurannya, yaitu, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian juga yang di Kapernaum. Semoga teguran keras Tuhan Yesus juga mengetuk hati kita untuk bertobat seperti yang Ia harapkan dari Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ya, untuk introspeksi diri, berevaluasi, dan mulai mendengarkan sabda Tuhan Yesus itu. Apakah saudara juga mau mendengarkan sabda Tuhan Yesus melalui nasihat pasangan saudara atau teman yang baik, atau dari mendengarkan kanal YouTube The Power of Word ini? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Selasa yang indah ini, Engkau telah memberikan pengajaran yang sangat menarik melalui gerejamu, agar kami mau rendah hati, seperti teladan Santo Bonaventura yang rendah hati itu. Kami mau mendengarkan sabdamu melalui pasangan kami, atau sesama kami yang baik, atau melalui kanal YouTube The Power of Word, agar kami dapat introspeksi diri, berevaluasi, dan menjalankan perbaikannya di dalam hidup kami. Berilah berkat dan rahmat pengudusan-Mu kepada kami, ya Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus-Mu,
Berkati kami ya Tuhan Yesus, umat-Mu yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.